Selamat datang di channel ini. Saya akan menceritakan berbagai kisah ataupun cerita, kisah nyata, horor, dan berbagai cerita lainnya. Jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan saksikan cerita selengkapnya. Andi adalah seorang pemuda tampan yang hidup sederhana di sebuah desa kecil di kaki gunung. Dengan wajahnya yang rupawan, tubuh tegap, dan senyuman yang selalu menghiasi bibirnya, banyak orang menyebut Andi sebagai pria idaman. Namun, di balik pesona fisiknya, Andi dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan pekerja keras. Ia menghabiskan hari-harinya bekerja di ladang milik keluarganya, membantu tetangganya, dan sesekali bermain gitar di bawah pohon besar di tengah desa. Andi hidup sendirian setelah kedua orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu. Meski begitu, ia tak pernah merasa kesepian. Kehangatan dari tetangga dan sahabat-sahabatnya membuat hari-harinya tetap penuh warna. Namun di tengah semua itu, Andi merasa ada satu ruang kosong di hatinya, kerinduan akan cinta sejati yang bisa melengkapi hidupnya. Suatu sore, saat Andi sedang berjalan di tepi hutan untuk mencari kayu bakar, ia melihat seorang wanita berdiri di antara pepohonan. Wanita itu memiliki wajah yang begitu cantik, dengan mata yang bersinar seperti bintang malam dan rambut panjang yang tertiup angin. Andi tertegun seolah dunia di sekitarnya berhenti bergerak. "Maaf, Anda siapa? Apa Anda tersesat?" tanya Andi dengan suara sedikit gugup. Wanita itu tersenyum lembut, memperlihatkan lesung pipi di wajahnya. "Aku tidak tersesat. Aku hanya sedang menikmati keindahan tempat ini. Namaku Laila," jawabnya dengan suara merdu yang membuat hati Andi bergetar. Percakapan singkat itu menjadi awal dari sebuah hubungan yang tak diduga Andi. Setiap hari Andi merasa ingin kembali ke tempat itu, berharap bisa bertemu Laila lagi. Dan benar saja, setiap sore, wanita itu selalu menunggu di tempat yang sama, menyapa Andi dengan senyuman yang semakin hari membuatnya semakin terpesona. Namun, meski kehadiran Laila membawa kebahagiaan dalam hidup Andi, ada sesuatu yang terasa ganjil. Wanita itu selalu menghindari pertanyaan tentang asal-usulnya. Ia tak pernah menceritakan dari mana ia datang atau di mana ia tinggal. Setiap kali Andi bertanya, Laila hanya tersenyum dan berkata, "Kita punya banyak waktu untuk saling mengenal." Andi tak ingin terlalu memaksa. Ia hanya merasa bersyukur bisa mengenal Laila, wanita yang perlahan-lahan mulai mengisi ruang kosong di hatinya. Ia tak tahu bahwa pertemuan itu akan membawa hidupnya ke dalam kegelapan yang tak pernah ia bayangkan. Sejak pertemuan pertama itu, Andi merasa hidupnya berubah. Setiap hari, ia merasa ada sesuatu yang dinantikannya, senyuman Laila. Wanita itu selalu hadir di tempat yang sama, di tepi hutan, seolah mengetahui waktu kedatangan Andi. Kecantikannya tak pernah gagal membuat Andi terpesona. Rambut panjangnya yang hitam pekat, kulitnya yang sehalus porselen, dan sorot matanya yang memancarkan misteri tak pernah lepas dari pikiran Andi. Percakapan mereka selalu ringan, tetapi Laila memiliki cara bicara yang membuat Andi merasa nyaman. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan pandangan yang bijak setiap kali Andi bercerita tentang kehidupannya. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin besar pula rasa penasaran Andi terhadap wanita itu. Laila seperti datang dari dunia yang berbeda. Ia tak pernah menyebut keluarganya, pekerjaannya, atau bahkan tempat tinggalnya. Setiap kali Andi menanyakan hal itu, Laila hanya tertawa kecil dan berkata, "Apa yang perlu kau tahu selain aku ada di sini bersamamu?" Meski jawabannya terdengar aneh, Andi terlalu larut dalam pesona Laila untuk mempertanyakannya lebih jauh. Baginya, kehadiran Laila sudah cukup.
Bahkan, rasa cintanya semakin mendalam ketika suatu hari, Laila membawakan Andi sebuah kalung kecil berbentuk bulan sabit. "Aku ingin kau memakainya," kata Laila sambil mengenakan kalung itu ke leher Andi. "Kalung ini akan melindungimu." Andi terkejut tetapi merasa tersentuh. "Kenapa aku perlu dilindungi?" tanyanya. Laila hanya tersenyum samar. "Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tak terlihat, Andi. Tapi selama kau bersamaku, kau akan baik-baik saja." Kata-kata itu membekas di hati Andi. Meskipun ia tak sepenuhnya mengerti maksudnya, namun perasaan aneh kadang-kadang muncul di pikirannya. Ada sesuatu tentang Laila yang membuatnya merasa seperti sedang bermimpi indah, tetapi tak sepenuhnya nyata. Hari-hari terus berlalu, dan cinta mereka semakin erat. Hingga suatu hari, Andi memberanikan diri untuk melamar Laila. Dengan membawa cincin sederhana yang ia beli dari hasil tabungannya, Andi mengajaknya bertemu di bawah pohon besar di tengah desa. "Laila," kata Andi dengan suara gemetar, "aku tahu kita baru mengenal beberapa bulan. Tetapi aku merasa kau adalah orang yang selama ini aku cari. Maukah kau menikah denganku?" Laila terdiam sejenak, menatap Andi dengan sorot mata yang sulit diartikan. Kemudian ia mengangguk pelan, dengan senyuman yang membuat hati Andi hampir meledak karena bahagia. "Aku akan menikah denganmu, Andi," jawabnya. "Tapi ingatlah, menikah denganku berarti kau harus menerima semua tentang diriku, apapun itu." Andi mengangguk tanpa ragu. Baginya, cinta Laila adalah segalanya. Meskipun ia belum menyadari sepenuhnya apa yang baru saja ia setujui. Pernikahan Andi dan Laila berlangsung dengan megah. Walaupun Andi hanya menginginkan upacara sederhana, Laila bersikeras mengadakan pesta yang besar. Anehnya, semua persiapan terasa begitu mudah. Laila seolah memiliki kekuatan untuk membuat segalanya berjalan lancar. Pakaian pengantin mereka, makanan pesta, dan bahkan hiburan semuanya terorganisir tanpa Andi harus memikirkan terlalu banyak. Hari itu Andi berdiri di depan altar, mengenakan jas sederhana tetapi tampak begitu gagah. Para tamu yang hadir memuji betapa beruntungnya Andi bisa menikahi wanita secantik Laila. Ketika Laila berjalan menuju altar dengan gaun putih panjang yang tampak bersinar di bawah matahari, seluruh desa terdiam dalam kekaguman. Tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan dari kecantikannya. Pernikahan itu berlangsung khidmat. Di hadapan semua orang, Andi berjanji akan mencintai Laila selamanya, dalam suka maupun duka. Laila pun mengucapkan janji yang sama, tetapi saat ia berbicara, suara angin tiba-tiba berhembus lebih kencang, membuat beberapa tamu merasa merinding. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah mereka kembali sunyi, Andi dan Laila akhirnya tinggal berdua. Rumah kecil Andi kini terasa lebih hangat dengan kehadiran istrinya. Namun, ada sesuatu yang aneh sejak mereka melewati pintu rumah itu. "Laila, kau terlihat berbeda," kata Andi pelan ketika mereka duduk bersama di ruang tamu. Laila hanya tersenyum. "Aku? Tidak ada yang berubah, Andi." Andi mengangguk, meskipun hatinya masih diliputi kebingungan. Saat malam semakin larut, ia mengajak Laila masuk ke kamar tidur. Namun, tepat sebelum mereka tidur, Laila berkata sesuatu yang membuat Andi terdiam. "Andi, ingatlah satu hal," katanya sambil menatap Andi dengan sorot mata tajam. "Apapun yang terjadi di malam hari, jangan pernah bangun sebelum fajar. Jika kau mendengar suara apapun, abaikan saja. Jangan coba-coba keluar dari kamar." Andi mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu, Laila?" Laila hanya tersenyum samar. "Percayalah padaku, itu untuk kebaikanmu." Meskipun merasa aneh, Andi memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan kata-kata Laila. Ia menganggapnya sebagai kebiasaan unik yang mungkin akan hilang seiring waktu.
Namun, di tengah malam, Andi terbangun oleh suara yang aneh. Ia mendengar langkah kaki berat yang menyeret sesuatu di lantai, seperti cakar tajam menggaruk-garuk kayu. Suara itu semakin lama semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Jantung Andi berdegup kencang. Ia ingin bangun dan memeriksa, tetapi ia teringat peringatan Laila. Ia mencoba menenangkan dirinya dan memejamkan mata, meskipun rasa penasaran hampir membuatnya kehilangan akal. Saat pagi tiba, Laila bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Ia memasak sarapan seperti biasa, menyapa Andi dengan senyuman manis, dan bertanya apakah ia tidur nyenyak. Andi mencoba bertanya tentang suara aneh itu, tetapi Laila hanya berkata, "Kau pasti bermimpi. Tidak ada apa-apa di sini." Hari-hari berikutnya, suara-suara itu terus muncul, dan rasa takut. Ia hanya belum menyadari bahwa ia telah membuka pintu menuju dunia yang tak seharusnya ia masuk. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa semakin ganjil bagi Andi. Laila selalu bersikap manis dan penuh perhatian, tetapi suasana di rumah mereka berubah menjadi aneh dan suram. Andi mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tidak biasa. Setiap malam suara-suara itu selalu terdengar, seperti langkah kaki berat, suara cakaran di dinding, atau bisikan-bisikan lirih yang terdengar di sudut-sudut rumah. Andi sering terbangun dengan keringat dingin, tetapi ia tetap mengikuti peringatan Laila untuk tidak meninggalkan kamar. Suatu pagi, saat sedang membersihkan rumah, Andi menemukan sesuatu yang membuatnya merinding. Di bawah tempat tidur, ia menemukan kain usang yang penuh dengan simbol-simbol aneh dan tak dikenal. Ada noda merah gelap, seperti bekas darah di beberapa bagian kain itu. "Laila, apa ini?" tanya Andi dengan nada tegang sambil membawa kain itu ke hadapan istri. Laila, yang sedang memasak di dapur, menoleh dan tersenyum tipis. "Itu hanya barang lama. Jangan terlalu dipikirkan, Andi. Aku akan membuangnya." Namun, Andi merasa jawabannya tidak memuaskan. Ia mulai memperhatikan lebih banyak hal aneh, bayangan yang bergerak cepat di sudut matanya. Suara-suara berbisik yang terdengar saat Laila tidak di rumah, dan aroma aneh yang kadang memenuhi udara di malam hari. Suatu malam, saat Laila tertidur, Andi memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia berjalan pelan ke ruang tamu dan mulai memeriksa seisi rumah. Ketika ia membuka lemari tua di sudut ruangan, ia menemukan sebuah buku tebal dengan sampul hitam. Sampulnya tidak memiliki judul, hanya dihiasi simbol aneh yang mirip dengan yang ada di kain yang ia temukan sebelum. Dengan tangan gemetar, Andi membuka buku itu. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Tetapi gambar-gambar di dalamnya membuatnya bergidik. Ada ilustrasi sosok-sosok menyeramkan. Makhluk dengan taring panjang, mata merah menyala. Di salah satu halaman, Andi melihat gambar seorang wanita yang mirip dengan Laila. Wajahnya cantik, tetapi tubuhnya berubah menjadi makhluk mengerikan dengan sayap hitam besar dan cakar tajam. Di bawah gambar itu ada kata-kata dalam bahasa yang tak dikenalnya, tetapi ia bisa merasakan aura gelap yang terpancar dari. Andi segera menutup buku itu dengan tergesa-gesa. Ia merasakan napasnya semakin berat, dadanya sesak oleh ketakutan. Saat ia berbalik untuk kembali ke kamar, ia terkejut mendapati Laila berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan ekspresi datar. Mata Laila bersinar dalam kegelapan, dan senyumnya yang biasanya lembut kini terasa menyeram. "Apa yang kau lakukan, Andi?" tanya Laila dengan nada tenang tetapi dingin. Andi tergagap. Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang." Laila melangkah mendekat, dan Andi merasakan tubuhnya membeku. "Aku sudah memperingatkanmu, Andi. Tapi sekarang kau sudah melangkah terlalu jauh." Laila mendekatkan wajahnya ke Andi.
Dan untuk pertama kalinya, Andi melihat sesuatu yang benar-benar membuatnya ketakutan. Mata Laila berubah menjadi merah menyala, dan bayangannya di dinding terlihat seperti sosok besar dengan tanduk dan Andi terjatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar. Siapa? Siapa kau sebenarnya, Laila? Laila tersenyum samar. Aku adalah istrimu, Andi. Tetapi aku juga sesuatu yang lebih. Sesuatu yang kau belum siap untuk Andi hanya bisa terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Dalam sekejap, Laila berubah kembali menjadi dirinya yang cantik dan lembut, seolah tidak ada yang terjadi. Kau harus tidur, Andi. Esok hari akan lebih berat bagimu, katanya sambil membantu Andi berdiri. Andi tahu malam itu bahwa ia tidak hanya menikahi seorang wanita cantik, tetapi juga sesuatu yang berasal dari kegelapan. Sejak malam itu, Andi merasa dirinya terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ia tidak bisa lagi memandang Laila sebagai istri yang ia cintai. Ketakutan mulai menguasai hidup. Ia tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang mengerikan tentang wanita yang kini tidur di samping. Dengan tekad untuk menemukan kebenaran, Andi pergi ke rumah tetua desa, seorang pria bernama Pak Surya, yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah dan legenda di sekitar desa. Setelah mendengar cerita Andi, wajah Pak Surya memucat. Kau bilang namanya Laila? Tanya Pak Surya dengan nada gemet. Andi mengangguk. Apa kau tahu sesuatu tentang dia? Pak Surya menghela napas panjang. Laila adalah nama yang sering muncul dalam cerita rakyat di sini. Dia bukan manusia. Dia adalah makhluk dari dunia lain, iblis yang menyamar sebagai wanita cantik untuk memikat pria. Legenda mengatakan dia muncul setiap 100 tahun untuk mencari pasangan yang bisa menguatkan kekuatan. Andi merasa dadanya sesak mendengar penjelasan itu. Apa yang harus aku lakukan, Pak? Aku tidak ingin hidup seperti ini. Pak Surya menatap Andi dengan serius. Ada cara untuk melawan dia, tetapi itu tidak mudah. Kau harus menemukan benda yang menjadi sumber kekuatannya. Biasanya berupa benda pribadi yang selalu dia bawa. Hancurkan benda itu, dan dia akan kehilangan kekuatannya. Namun, kau harus siap menghadapi amarah. Dengan membawa informasi itu, Andi kembali ke rumah. Ia mulai mencari-cari di antara barang-barang Laila. Mencoba menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di salah satu laci tersembunyi, ia menemukan sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu hitam. Di dalamnya, ada cermin kecil dengan bingkai perak yang dingin saat Ketika Andi melihat ke dalam cermin, ia tidak melihat bayangannya, melainkan sosok menyeramkan yang mirip Laila dalam wujud ibu. Andi tahu, cermin itu pasti sumber kekuatan Laila. Namun, ia bimbang. Meski ketakutan, ia masih mencintai Laila. Bagaimana mungkin ia menghancurkan sesuatu yang bisa membahayakan wanita yang ia cintai? Meskipun ia tahu wanita itu bukan manusia. Malam itu, Andi mencoba berbicara dengan Laila. Ia ingin mendengar penjelasan langsung dari wanita. Laila, kata Andi dengan suara pelan. Aku menemukan cermin ini. Apa arti? Laila menatap cermin itu dengan ekspresi dingin. Kau sudah tahu, Andi. Itu adalah sumber kekuatanku. Tapi kau harus tahu, aku tidak memilihmu hanya karena itu. Aku benar-benar mencintai. Andi terkejut. Kalau kau mencintaiku, kenapa kau menyembunyikan ini dariku? Kenapa kau tidak jujur sejak awal? Aku takut, jawab Laila. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku takut kau akan membenciku, meninggalkanku. Aku hanya ingin bersama. Dilema itu menghancurkan hati Andi. Di satu sisi, ia ingin mempercayai cinta Laila. Di sisi lain, ia tahu ia harus mengambil keputusan untuk menyelamatkan diri. Ketika Andi akhirnya memutuskan untuk menghancurkan cermin itu, Laila berubah. Ia memohon, menangis, dan bahkan berlutut di depan Andi.
Tetapi ketika Andi tidak goyah, wajah Laila berubah menjadi wujud asli. Sosoknya menjelma menjadi makhluk besar dengan tanduk, sayap hitam, dan mata merah menyala. Kau tidak akan bisa melawan aku, Andi, raung Laila dengan suara yang mengguncang rumah. Andi berlari keluar rumah, membawa cermin itu bersamanya. Ia menuju ke sebuah tebing di luar desa, tempat Pak Surya mengatakan bahwa kekuatan gelap tidak akan mampu mengikuti di sana. Dengan hati penuh keberanian, Andi melemparkan cermin itu ke tanah, menghancurkannya menjadi serpihan kecil. Teriakan Laila menggema di seluruh desa. Sosoknya muncul di belakang Andi, tetapi perlahan tubuhnya mulai memudar. Aku mencintaimu, Andi, katanya sebelum lenyap menjadi abu yang terbawa. Setelah peristiwa itu, Andi kembali ke rumahnya yang kini terasa hampa tanpa kehadiran Laila. Ia merasa lega sekaligus sedih. Meski Laila adalah iblis, ia tidak bisa memungkiri bahwa ia telah mencintai. Namun ia tahu bahwa cinta itu tidak bisa terus berlanjut. Pak Surya datang keesokan harinya dan memberi Andi nasihat bijak. Hidup ini penuh dengan cobaan, Andi. Kau telah menunjukkan keberanian besar untuk melawan sesuatu yang salah. Meskipun hatimu terluka, Andi mencoba melanjutkan hidupnya. Ia kembali bekerja di ladang, menyibukkan diri dengan kegiatan sehari-hari untuk melupakan masa lalu. Tetangga-tetangganya yang hanya tahu sedikit tentang kejadian itu menganggap Andi sebagai pahlawan yang berhasil mengusir energi gelap dari desa. Namun setiap malam saat ia duduk sendirian di teras, Andi sering menatap bulan sambil memegang kalung bulan sabit yang pernah diberikan Laila kepada. Meski cermin itu telah hancur, kalung itu tetap utuh, seolah menjadi pengingat akan cinta yang pernah ada. Andi tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia kehilangan wanita yang ia cintai, tetapi ia mendapatkan kembali kendali atas hidup. Dari semua yang ia alami, Andi belajar bahwa cinta sejati harus didasarkan pada kejujuran. Ketika malam tiba dan angin berhembus lembut, Andi sering merasa seolah Laila masih di sana, mengawasinya dari kejauhan. Meski ia tidak tahu pasti, ia memilih untuk mempercayai bahwa cinta Laila, meski berasal dari kegelapan, tetaplah tulus. Dan dalam kesendirian itu, Andi berbisik pelan, "Aku juga mencintaimu, Laila. Selamat tinggal."